Baik, terlihat pada pagi hari itu Sanchi berminta maaf kepada kedua orang tuanya oleh karena Sanchi melakukan yang tidak baik pada waktu itu. Sanchi tidak mau meminum obat yang diberikan kepada ayah dan ibunya oleh karena Sanchi tidak tahan rasa pahit yang ia rasakan. Lalu Sanchi mengatakan kepada Anop dan ibunya Ira bahwa Sanchi benar-benar meminta maaf oleh karena ia tidak bisa meminum obat tersebut. Ia berkata kepada kakek dan pamannya bahwa ia sangat bersalah pada saat itu. Dan tak lama kemudian ia mengatakan bahwa Sanchi belum pernah merasakan obat yang begitu pahit tersebut oleh karena Sanchi belum tahu apa sebenarnya obat yang diberikan kepada mereka untuk Sanchi. Begitu marah Anop dan ibunya kepadanya. Namun kakek pada saat itu mengatakan kepada Sanchi bahwa ia tidak pernah marah kepadanya. Lalu Anandi menenangkan Sanchi pada saat itu bahwa Anandi mengatakan kepada Sanchi bahwa Sanchi tidak bersalah dan itu hanyalah kesalahpahaman yang ada pada Sanchi, dan Sanchi tidak bisa mengatakan ia tidak bersalah. Ia tetap mengakui salahnya kepada mereka semua. Dan akhirnya Sanchi berkata kepada ayahnya, "Walau begitu, aku harus minta maaf kepada kalian." Lalu Sanchi meninggalkan mereka di tempat ruangan itu. Kakek berkata kepada mereka, "Begitulah aku tidak menyalahkan Sanchi, bahwa ia sudah dewasa agar ia bisa memutuskan kehendaknya." Dan mereka hanya terdiam. Dan tak berapa lama kemudian Anandi berkata kepada kakek dan ibunya bahwa ia akan menjenguk Sanchi di kamarnya. Lalu Anandi menaiki tangga tersebut dan akhirnya Anandi membuka pintu kamar Sanchi. Sanchi berada di situ. Sanchi berkata kepada kakak iparnya, "Ada apa kakak datang kemari?" Lalu Anandi menjelaskan apa yang dikatakan Sanchi tadi, bahwa memang benar kalau kamu tidak ingin meminum obat tidak apa-apa, oleh karena itu keputusanmu sendiri. Dan Sanchi berkata kepada Anandi, "Baiklah kakak ipar, aku akan meminum obat itu untuk menebus kesalahanku kepada keluarga di rumah ini." Dan akhirnya Anandi memberikan obat tersebut kepada Sanchi agar ia meminumnya. Lalu Sanchi akan melakukannya. Dan akhirnya Anandi sangat bahagia pada saat itu oleh karena Sanchi ingin meminum obat tersebut. Lalu Anandi ingin segera pergi, namun Sanchi memanggilnya kembali dan memeluk kakak iparnya itu bahwa ia sangat baik kepada Sanchi tersebut. Namun di balik semua itu hanyalah sandiwara agar keluarga mereka percaya kepadanya. Lalu Anandi keluar. Tak lama kemudian Sanchi berpikir ini hanyalah sandiwara bahwa ia tidak akan meminum obat. Tak lama kemudian Sanchi menelpon pacarnya yang ada di kendaraan bermotor. Pacarnya menjawab, "Ada apa sayang?" Bahwa Sanchi telah melakukan sandiwaranya bahwa dia akan meminum obat. Namun semua itu hanyalah rekayasanya. Begitu senangnya pacarnya setelah mendengar perkataan Sanchi begitu. Mereka sangat bahagia oleh karena sandiwara mereka akan tercapai. Padahal obat tersebut adalah untuk menyembuhkan Sanchi dari penyakitnya. Namun Sanchi menganggap remeh dan membuang obat tersebut di tangannya. Di sisi lain terlihat Sip bersama Anandi menuju ke panti asuhan. Lalu mereka turun dari mobil tersebut. Tak lama kemudian pengurus panti asuhan mengecek proposal yang ada di tangannya. Lalu nasib bagus,
pengurus tersebut mengatakan tidak ada masalah, ini bukan ilegal, ini resmi. Ia mengatakan kepada Anandi dan Sip bahwa mereka akan mengadopsi anak di panti asuhan itu. Lalu Anandi mengatakan kepada pengurus itu di mana ia berada. Lalu tak lama kemudian Anandi menemui yaitu Amol yang akan menjadi anak angkat mereka. Begitu senang Anandi melihat ketampanan anak itu, tapi anak itu masih tertegun di kursi roda. Ia mengelus pipi Amor yang sangat tampan. Betapa senangnya Anandi, betapa girangnya oleh karena ia mendapatkan seorang putra yang sangat tampan walaupun mengadopsi dari panti asuhan tersebut. Tak lama kemudian Sip menemui mereka. Sip tertawa tersenyum bahagia melihat istrinya pada saat itu mengidamkan seorang anak. Lalu Sip perlahan menuju mendekati mereka dan akhirnya ia mengelus kepala anaknya tersebut bahwa anak itu pendiam dan sangat ramah dan tampan. Haru tangis Anandi kepada Sip dan tak lama kemudian mereka menggendong anak tersebut yaitu Amol, dan Anandi membawa tas bersama Sip menuju keluar untuk segera pulang membawa anak angkatnya tersebut yaitu Amol. Di situ Anandi dan Sip melihat di sekeliling agak berbeda oleh karena di sekeliling panti asuhan itu ternyata mereka melihat balon yang sudah disiapkan di mobil Sip. Ternyata di belakang mobil itu datanglah segerombolan anak panti asuhan untuk memberikan salam perpisahan kepada Amol tersebut. Begitu haru dan bahagia pada saat itu melihat pengurus dan anak-anak tersebut menjumpai Amol bahwa Amol akan pergi meninggalkan mereka, dan anak-anak tersebut titip pesan kepada Amol agar ia ingat selalu kepada panti asuhan ini. Dan akhirnya Amol menerima kado dari teman-temannya tersebut. Begitu kesedihan teman-temannya tersebut akan tidak lagi bersama Amol. Begitu haru dan bahagia mereka melihat kejadian tersebut. Dan tak lama kemudian Anandi dan Sip membawa Amol, dan Sip menggendong Amol memasukkan ke dalam mobil. Dan akhirnya perpisahan mereka begitu sangat sedih oleh karena Amol akan diangkat sebagai anak Anandi dan Sip. Nah oke guys, demikianlah ulasan cerita yang Mimin dapat sampaikan di kesempatan kali ini, dan sampai berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Mimin yang bertugas undur pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.